Jadi teman-teman, kali ini rencananya aku mau petik beberapa sayuranku yang ada di kebun. Jadi kalian ikuti aku buat metik sayuran di kebun. Wow, jadi gini teman-teman, ini untuk caisingnya memang sudah telat panen ya, karena ini sudah banyak bunganya teman-teman, bisa dilihat. Jadi nggak apa-apa, kita ambil yang bisa kita panen aja, kayak gini. Wah, kita panen semuanya aja ya. Yuhu, kita panen di kebun sendiri guys. Kayak gini sudah ada bunganya. Sebenarnya ini kita buang aja ya, kita ambil. Oh nggak bisa ternyata, ini kita taruh sini aja buat pupuk. Ini juga sebenarnya sudah telat teman-teman, lihat tuh, sudah telat panen. Banyak bunganya juga sudah. Ini masih kecil-kecil, terlalu banyak ya dalam polybag ini, karena aku malas buat mindah-mindah kemarin. Nggak apa-apa lah, kita masih bisa panen segini guys. Oke teman-teman, kita juga mau panen rosella. Kita taruh sini dulu. Jadi rosella ini memang sengaja aku tanam karena ini bisa dibuat teh kayak gitu. Dan aku tuh seneng ketika rosella ini tuh nggak tumbuh tinggi. Jadi misalkan ini nanti kalau udah agak segini, ini pucuknya aku potong gitu teman-teman, biar dia itu pendek tapi bunganya tetap banyak. Jadi lebih estetik gitu ya. Kita petik bunganya yang udah tua. Aku tuh seneng nanam rosella ini dikit-dikit aja, karena kenapa, kalau kebanyakan pasti mubazir ya kan. Jadi kita dikit ini aja, kalau kita mau ngeteh kita tinggal petik dan pasti hasilnya nanti juga masih fresh kayak gitu. Maaf ya teman-teman kalau berisik, karena ya biasalah deket jalan raya gitu. Nah bunganya seperti ini rasanya masam. Rasanya masam, tapi kalau dibuat teh enak banget dicampur sama madu. Mantap. Kita petik segini aja udah cukup ya teman-teman. Sekarang kita mau petik apa lagi yang bisa kita petik. Ayo teman-teman, sekarang ikut aku buat panen singkong. Kali ini aku ditemani suamiku, Pak Eko. Siap panen singkong? Oke bos. Nah, sekarang ikuti kegiatan kami panen singkong. Ayo, ayo Pak Eko. Thank you. Pak nih, telonnya dijebol. Ada isinya enggak ya? Ya kita lihat dulu aja. Ojo karo guyu lek jebol telo. Ndak duwe tenaga kok. Dianu ae. Sayangnya enggak ada cangkul ya Pak nih ya. Pak. Iya bos. Apa dek? Iya, kita ndak punya cangkul. Ayo Pak, semangat Pak. Ayo Pak, anak kanan tuh. Lumayan. Tugel loh Pak, piye toh Pak? Loh, ambruk Pak. Apa Pak?
Piye to Pak telone? Ndak apa-apa wis Pak, untung kok kena digawe tape ya Pak ya. Pak kuwi jebolen ae Pak ngarepe Pak, sama jebol ae. Heeh. Sama jebol pisan ae Pak. Ayo Pak, dijebol Pak. Isine ndak Pak? Lho cuwilik ya ono si isine to Pak. Alon Pak, alon Pak. Lah sing tugel mau ndi Pak? Dijebol kabeh ae Pak ne. Engko digawe tape. Kuat ndak Pak ne? Ayo semangat Pak ne. Ayo Pak ne, nek isine apa ora? Wah! Wah, panen telo guys. Uy. Ya ora apa-apa to Pak ne dijebol pisan. Ya apa oke wis oke. Mosok iki wis akeh Pak ne. Wis cukup. Wis sampean bruk neh Pak ne njaluk tulung. Ndi Pak ne tunjukno Pak ne. Tunjukno ning pemirsa Pak ne. Ya tugel to Pak. Wis pokoke enak isine ya Pak, iki luwih cilik ya Pak, sik gedhi wingi ya. Sik gedhi wingi teman-teman. Soale sing kemarin itu kan pohonnya besar, lah iki pohonnya agak kecil. Dan ini teman-teman tanah itu tanah gerasak gini loh teman-teman. Wis. Iki tanah gerasak ya Pak ya. Iya, heeh. Ini loh suamiku. Padas, Bos. Wah, ganteng ya. Kalau jengking. Endi? Enek apa? Enek apa? Endi? Gepukne Pak. Ayo nah. Endi lho Pak? Endi? Ngali ono nah. Ngali. Endi lho Pak? Alah bene wis kabur paling. Dadah. Oke teman-teman, jadi tanaman jahiku ini memang aku tumpang sarikan dengan beberapa jenis tanaman yang lainnya. Contohnya ini ada okra, terus ini ada jahe gajah jenisnya, ada jahe empret juga. Jadi beda ya, kalau jahe gajah itu bentukannya dia bisa besar, tetapi untuk rasanya tidak terlalu pedas. Tapi kalau jahe empret itu ukurannya kecil, tetapi dia rasanya pedas kayak gitu teman-teman. Ini aku tumpang sarikan sama okra, terus ada cabai. Dan teman-teman perlu tahu ya, tanaman yang aku tanam di sini itu aslinya adalah limbah dapur. Jadi kayak cabai yang tumbuh di sini seperti yang di belakang aku ini, yang aku polybag, terus yang aku tanam di sini, ini semuanya dari limbah dapur. Jadi misalkan nih di dapur ada cabai yang udah busuk dan udah tua, itu biasanya aku semai kayak gitu. Terus nanti kalau sudah tumbuh, aku ganti ke trash bed. Ya secara sederhana, kalau nggak ada trash bed kayak gini, kita bisa buat gulutan kayak gitu teman-teman, atau teman-teman bisa tanam di polybag, itu lebih efisien kalau menurut aku. Dan pokoknya ketika kita berkebun ini bisa kolaborasi loh teman-teman. Di sini juga ada stevia, nanti aku bakalan tunjukin ke kalian stevia itu seperti apa kayak gitu. Nah, untuk lebih dekatnya teman-teman, tanaman stevia itu seperti ini ya, dia daunnya kecil-kecil gitu. Dan ini salah satunya ketika aku buang cabai sembarangan dia bisa tumbuh kayak gini tuh, sudah mulai muncul kan bibitnya. Ini tuh cabai yang sudah busuk di dapur, aku buang ke sini teman-teman. Masya Allah, dia bisa
bisa jadi bibit kayak gini. Jadi senangnya berkebun itu seperti ini, kita dapat bibit gratis. Nah teman-teman, ini kacangku sudah mulai terubus ya. Nanti rencananya ini mau dirambatin ke sini gitu biar cakep gitu ya. Nanti kalau panen kacangnya akan menggantung seperti ini. Ini adalah contoh yang paling mudah. Ini sebenarnya sudah bisa dipanen tapi hanya 2 teman-teman. Kemarin sudah aku ambil dulu. Jadi buat pajangan aja. Nanti dia nanti bisa merambat gitu ke sini terus dia gantung di sini kan cantik. Terus yang sebelah sini ini tuh namanya ada kunyit. Kunyit yang ada di sebelah sini sama labu siam bibitnya pokoknya aku taruh di sini. Biasanya kalau di dapur ada bekas kupasan buah ataupun kulit itu aku buang di sini. Jadi nanti dia akan terurai dan akan jadi pupuk organik. Dan seperti ini teman-teman, misalkan ada genteng yang tidak terpakai, di sini aku buat rice bed sederhana kotak seperti ini. Ini kemarin habis aku semai biji mentimun. Ini belum tumbuh ya. Semoga saja tumbuh. Seperti inilah kondisi kebun kecilku yang ada di rumah. Memang ini tidak terlalu besar teman-teman. Pokoknya aku maksimalkan semaksimal mungkin supaya aku bisa menanam apapun yang aku inginkan di sini. Mungkin ini dulu ya videonya. Nanti di next video lagi kita akan bedah lagi mengenai kebun kecil ini. Ataupun kita perlu melakukan tutorial menanam bawang putih di polybag supaya cepat bisa tumbuh dan berhasil itu seperti apa. Nanti tunggu di next video ya teman-teman. Dan sekian dari aku dan happy gardening guys.